Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Windy Firko Falevi, NIM 169. Saya Amelia Cahyani Putri dengan NIM 170. Saya Adisti Yusimilani, NIM 173. Di sini kami akan mendiskusikan tentang tugas pada minggu kemarin mengenai penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 yang dikutip dari CNN Indonesia. Menurut Andy, pemangkasan suku bunga akan dilakukan Bank Indonesia dengan memperhatikan berbagai indikator perekonomian terkait, mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, hingga inflasi. Dari kutipan tersebut, mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, saya akan memberikan tanggapan terkait penurunan suku bunga acuan BI pada tahun 2020, yakni kebijakan ini dapat memicu risiko inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang hati-hati. Selain itu, penurunan suku bunga juga dapat mengurangi daya tarik investasi di sektor keuangan sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kalau menurutmu Mel, bagaimana tanggapanmu terkait penurunan suku bunga acuan BI pada tahun 2020? Tanggapan saya terkait penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 dapat memberikan dorongan positif pada sektor keuangan, terutama bagi peminjam dan investor. Suku bunga yang lebih rendah dapat membuat pinjaman lebih terjangkau, mendorong kredit perbankan, dan meningkatkan aktivitas investasi pada memicu pertumbuhan ekonomi. Kalau menurutmu bagaimana, Lin? Menurut saya terkait penurunan suku bunga acuan oleh BI tahun 2020 bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Langkah ini diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, investasi, dan kredit yang dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu tadi kan pendapat dari kita. Terus dari pembelajaran kemarin kita harus menyampaikan kritik dari kasus tersebut. Dari Adisti atau Amel mungkin ada yang ingin memberikan kritik terlebih dahulu. Kritik saya mengenai penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia tahun 2020 yaitu risiko ketergantungan yang mungkin timbul. Jadi ketika suku bunga rendah, banyak perusahaan dan individu cenderung mengambil pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan risiko jika suku bunga tiba-tiba naik di masa depan, karena akan ada beban pembayaran yang lebih tinggi dan potensi kesulitan keuangan. Kalau menurutmu Mel, apa sih kritikmu tentang penurunan suku bunga acuan? Kritik yang akan saya berikan terhadap penurunan suku bunga acuan pada tahun 2020 yaitu dampak terhadap dana pensiun. Banyak dana pensiun mengandalkan pendapatan dari instrumen keuangan dengan suku bunga yang cukup tinggi. Ketika suku bunga acuan menurun, pendapatan dari investasi tersebut juga menurun, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dana pensiun dan mengurangi manfaat yang diterima oleh pensiunan. Kalau menurutku bagaimana, Lin? Kalau kritik yang akan aku berikan terhadap penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 yaitu tentang dampak penurunan suku bunga acuan terhadap nilai tukar mata uang. Ketika suku bunga acuan menurun, investor cenderung mencerahkan investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi di negara lain. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang domestik yang pada gilirannya memberikan dampak negatif pada stabilitas ekonomi. Nah, itu tadi tanggapan dan juga kritik dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.